sesuai RPS ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ya ini apa namanya, listening ya, listening ya. Kita akan membahas tentang listening ya. Untuk pelajaran bahasa Inggris ini pertemuan ke-9 dan ke-10 itu dua-duanya membahas tentang listening ya. Kemudian nanti ke-11 baru writing ya. Sebentar ya. Baterainya habis. Siapa pertama yang ngucapin? Saya pastinya buat Pak dulu. Ya, maaf ya di sini lagi ramai sedikit ya. Oke, ya. Sebentar ya, tak tes itu ya. Puasa. Oh nanti buka puasa bareng. Iya. Kita pasti kuliah. Masih ngerti lah, masih ngerti. Nah, jadi kalau saya yang ngajar itu ya, tapi sebetulnya siapapun yang ngajar sesuai dengan RPS itu, pelajaran bahasa Inggris itu nanti kalian akan lebih banyak prakteknya ya, akan lebih banyak prakteknya daripada dramanya ya. Apalagi kalian sudah saya pernah masuk kelasmu belum ya? Dulu saya ngajar apa ya di kelas kalian ya? Apakah sudah pernah ngajar di kelasmu saya? Halo? Kalau di kelas C dulu sumber daya Islam, Bapak. Oh, sudah pernah ya? Oh ya ya ya, oke ya. Saya suka lupa ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas listening ya. Nah, itu sebetulnya kalau kalian membaca RPS itu ada tugas ya untuk hari ini ya. Nah, itu adalah, tapi nanti saja ya, nanti saja setelah selesai materinya ya. Tugasnya adalah nonton video ya. Nah, itu ya. Tentu saja video bahasa Inggris ya kan. Kemudian nanti kalian harus membuat resume video itu ya. Nah, itu tugasnya untuk materi listed ya. Nah, tugas kalian itu minggu depan Anda sampaikan gitu ya. Jadi maksudnya begini. Sekarang Anda pelajari dulu ya videonya itu ya toh. Setelah itu minggu depan Anda presentasikan ya. Jadi saya hari ini melihat video ini ya kan gitu ya. Terus kalian putar sedikit sebagian gitu ya, nggak sampai full. Nah, jadi video ini menceritakan bahwa begini begini begitu. Nah, gitu ya. Kan namanya saja listening ya. Oke, saya akan membuka PowerPoint-nya ya.
Wah, saya terlempar ya. Sebentar. Kampus ini sinyalnya rada-rada ya. Nah, ini dia. Duh, kok jadi begini ya? Sebentar. Kenapa dia nggak ada pilihannya? Oh, ini present something else. Loh, nggak bisa lagi. Oke, mana tadi ya? Oh, ini. Nah, ini ya. Sudah terlihat ya? Sudah, Bapak. Terlihat, Pak. Oke, ya. Jadi listening skills ya. Ya, jadi listening itu adalah skill komunikasi yang paling penting ya. Gitu ya. Kemungkinan besar kita mempergunakan lebih banyak waktu untuk menggunakan skill mendengarkan daripada skill-skill yang lain. Skill itu apa bahasa Indonesia ya, berarti keahlian gitu ya. Nah, si skill seperti halnya skill-skill yang lain, mendengarkan ya, itu juga butuh latihan gitu ya. Nah, mendengarkan yang sesungguhnya, real listening, itu adalah sebuah proses yang aktif ya, proses yang aktif. Artinya orang mendengarkan itu nggak cuma diam kan begitu ya, tapi dia juga ada aktivitasnya. Nah, ya. Bahkan dikatakan bahwa mendengarkan itu juga membutuhkan yang namanya perhatian. Kan gitu ya. Kalian pasti akan sedih kalau orang yang Anda ajak bicara itu tidak memperhatikan. Nah, kan gitu ya. Kelihatannya mendengarkan tapi tidak memperhatikan. Itu pasti sedih yang ngajak. Ya. Nah, kemudian mendengarkan secara efektif. Nah, bagaimana mendengarkan secara efektif itu? Mendengarkan secara efektif itu adalah sebuah proses menganalisa suara ya. Kemudian ya, suara-suara itu diorganisir ya menjadi pola-pola, gitu ya. Pattern itu kan pola ya. Menjadi pola-pola yang bisa dipahami atau bisa dimengerti. Kemudian kita interpretasikan gitu ya pola-pola itu ya. Kita mencoba memahami pesan yang ada di dalam makna-makna yang terkandung ya. Waduh, itu sekali itu ya. Jadi banyak sekali masalah di kehidupan kita itu sebetulnya terjadi karena listeningnya itu nggak efektif gitu ya, atau kurang pendengaran ya, kurang pendengaran ya. Apalagi kalau kalian itu punya pasangan ya, nah itu nanti kalau komunikasimu tidak bagus ya, itu ya, suami istri misalkan ya, nah itu bisa jadi masalah ya. Kalau Anda tidak mendengarkan dengan baik ya, ya.
Nah, listening comes first ya. Atau mendengarkan itu datang pertama kali ya. Nah, itu yang pertama kali kita apa namanya? Pelajari dalam hidup itu adalah listening gitu ya. Kalau menurut PowerPoint ini gitu ya. Listening dulu ya. Setelah belajar mendengarkan, nanti kemudian belajar berbicara ya. Setelah belajar berbicara, nanti kemudian belajar membaca. Setelah belajar membaca, baru belajar menulis. Ya. Jadi kayak anak saya itu ya, yang SD itu dia sudah bisa menghafalkan surat-surat pendek, padahal dia itu belum bisa membaca Al-Quran. Ya. Nah, ternyata dia mendengarkan sambil menghafalkan. Nah, kan begitu ya. Jadi mendengarkan dulu. Habis itu dia bisa menirukan menjadi speaking ya. Terus sambil belajar untuk reading, membaca Al-Qur'annya. Nanti kalau sudah jago baru bisa nulis ya. Nah, nulis Arab ya. Ya. Mendengarkan itu bukan mendengarkan. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggris, listening is not hearing. Jadi listening itu bukan semata-mata mendengarkan ya. Listening sama hearing itu tidak sama ya. Hearing itu adalah apa namanya di sini ditulis sebagai tangga pertama, gitu ya, first stage of listening. Ya. Jadi mendengarkan itu adalah mendapatkan sebuah suara yang masuk ke dalam telinga kita, ya. Nah, kemudian terus diolah di dalam otak, itu yang disebut sense of hearing. Nah, sebaliknya kalau listening itu komunikasi, ya, nah, proses komunikasi. Dan untuk bisa berhasil dalam listening itu harus aktif prosesnya. Ya. Atau dengan kata lain, ketika ada proses active listening ini ya, eh, si listenernya itu aktif gitu ya. Jadi bisa jadi begini, misalkan ya, kalau kalian sekedar mendengarkan itu kan didengarkan saja gitu ya. Tapi kalau Anda itu listening, Anda bisa jadi sambil mendengarkan itu sambil mencatat. Nah, kan gitu ya. Atau sambil mengingat-ingat. Nah, gitu ya. Atau bahkan sambil bertanya balik. Nah, kan. Jadi tidak hanya semata-mata mendengarkan, sambil mendengarkan itu bertanya balik untuk bisa mendapatkan informasi lebih banyak. Nah, begitu. Kenapa itu bisa terjadi? Jadi kecepatan apa namanya pikiran kita itu lebih cepat dari kecepatan berbicara. Nah, tetapi hati-hati, jangan biarkan kecepatan berpikir itu apa namanya race itu daydreaming itu maksudnya itu ini ya apa namanya
menjadi menguasai begitu ya. Artinya jangan biarkan kecepatan Anda berpikir itu mengalahkan ya, mengalahkan diri Anda untuk menjadi pendengar yang baik. Jadi misalkan begini ya, karena Anda berpikir dengan cepat gitu ya, Anda paham bahwa yang dikatakan si pembicara itu salah. Nah, misalkan Anda. Nah, akhirnya Anda terus langsung motong gitu. Oh, enggak gitu. Wah, kan akhirnya jadi tidak menjadi pendengar yang baik ya. Banyak apa namanya, komunikasi itu akhirnya menjadi malah berantem karena yang satunya tidak menjadi pendengar yang baik gitu ya. Harusnya dia menjadi pendengar yang baik, didengarkan dulu ceritanya apa gitu ya. Tidak langsung menghakimi ya. Jadi kadang-kadang orang punya masalah itu hanya butuh untuk didengarkan ya. Hanya butuh untuk didengarkan saja ya. Yus nggak usah, tidak usah. Kadang-kadang mereka bahkan tidak butuh solusi ya. Itu kalau kalau Anda terbiasa bicara sama wanita ya, atau nanti kalau mungkin kalian punya istri itu ya. Kadang-kadang istri itu nggak pengen dikasih solusi ya, dia cuma pengen curhat ya, cuma pengen curhat aja ya. Kadang-kadang nggak perlu dikasih solusi atau nggak perlu didebat malahan ya. Wis orang curhat kok didebat ya, malah tambah nggak karu-karuan kan begitu ya. Basic communication skill profile. Ya, kalau dia itu apa namanya, berurutan ya, berurutan ya, orang belajarnya berurutan, maka dia akan listening dulu, habis itu berbicara, habis itu membaca, habis itu menulis, ya toh. Kalau dia itu, ini kenapa jadi sama ya? Oh, ini kalau extend itu berarti untuk pembelajar yang lebih ini ya, lebih tinggi lagi. Nah, itu sama juga begitu. Tetapi kalau untuk apa namanya, mengajar, untuk mengajar ya, untuk mengajar itu pertama diajari nulis dulu, habis itu membaca, habis itu berbicara, habis itu mendengarkan. Ya, ya, misalkan kalian belajar bahasa Inggris, ya toh? Kalian belajar bahasa Inggris, belajar nulis dulu. One, two, three. Habis itu belajar membaca. Habis itu belajar berbicara. Habis itu listening itu malah yang keempat. Kenapa? Karena itu kalian mendengarkan dalam bahasa Inggris itu justru yang paling sulit ya, bagian yang paling sulit ya. Nah, kalau kalian tes TEP ya, kalian tes TEP itu biasanya bagian yang paling sulit itu bagian listeningnya ya. Nah, fallacy itu artinya kesalahan berpikir ya. Kesalahan berpikir tentang listening. Ya, ketika Anda mengatakan bahwa listening itu bukan masalah saya. Nah, ya. Kemudian ketika Anda juga menyatakan bahwa listening dan hearing itu sama, padahal tidak sama. Ya, bentar ya, saya harus tanda tangan dulu. Ini sudah.
Betul, satu saja. Gitu. Ini enggak ya? Lebih revisi gitu. Satu saja. Terima kasih. Nah, terus yang ketiga adalah Anda jangan sampai menganggap bahwa seorang pembaca yang baik itu adalah pendengar yang baik. Belum tentu ya, belum tentu ya. Jadi ada memang orang-orang yang suka membaca, tetapi tidak bisa menjadi pendengar yang baik ya. Seperti saya kadang-kadang kalau nonton film film Barat itu ya, salam. Film Barat itu saya masih perlu subtitle ya, walaupun in English ya. Saya masih tetap perlu subtitle in English ya. Terus jangan juga mengatakan bahwa orang yang semakin pintar itu semakin bisa mendengarkan, belum tentu ya. Belum tentu ya. Karena mendengarkan itu kaitannya kadang-kadang ada kaitannya sama ego ya. Orang-orang yang merasa dirinya paling benar itu susah kalau mau jadi pendengar, itu susah ya. Terus listening itu akan meningkat sesuai dengan usianya. Belum tentu juga ya. Karena kedewasaan, ya toh, kedewasaan itu kadang-kadang nggak ada kaitannya sama usia ya. Ada yang sudah tua tapi nggak dewasa, ada ya. Ada yang sudah tua tapi masih kekanak-kanakan, ada kan. Atau ada yang kelihatannya masih muda tapi sudah dewasa. Ya. Terus kalau begitu skill listening itu susah untuk dipelajari, ya salah juga. Ya, bisa dipelajari. Ya. Tujuan untuk listening. Tujuannya apa? Untuk belajar, ya toh? Atau untuk meningkatkan pemahaman. Untuk setelah mendengarkan, untuk bisa kasih advice. Advice itu apa ya? Hmm, nasihat atau konseling. Ya, jadi misalkan Anda curhat ke psikiater atau psikolog. Nah, itu kan psikolognya mendengarkan untuk bisa memberi eh, saran atau nasihat ke Anda kan. Atau bisa untuk menghilangkan kebosanan. Nah, misalkan listening to music ya, mendengarkan lagu ya. Oke, terus ini tak refresh ya. Kadang-kadang dia nggak ganti slide-nya. Sampai mana tadi ya? Nah ini, menurut riset seperempat waktu bangun kita itu dipergunakan untuk mendengarkan. Nah, menurut riset ketika Anda itu bekerja di kantor gitu ya, secara umum ya, 32% itu waktunya untuk mendengarkan ya kan. Misalkan mendengarkan perintah bose, atau mendengarkan kuliah ya, atau mendengarkan lagu, atau mendengarkan apa namanya podcast misalkan ya. Baru selanjutnya 25% itu berbicara ya. Tapi bisa jadi ada yang orang yang lebih banyak bicaranya daripada mendengarnya, itu ada ya. Kan ini average ya. Average itu kan berarti rata-rata ya. Nah, yang paling kecil itu 22% mempergunakan waktu mereka untuk menulis ya.
Itu paling kecil ternyata ya, menurut riset. Nah, skill mendengarkan yang efektif itu paling penting untuk menjadi manajer yang sukses ya. Nah, karena itu membutuhkan untuk kalian itu memperhatikan, habis itu menginterpretasikan, kemudian mengingat-ingat suara yang eh, mengandung informasi itu. Arti penting listening ya. Komunikasi ya. Komunikasi itu tidak akan lengkap tanpa listening yang efektif, ya kan? Sebuah listener yang sangat perhatian, ya, itu akhirnya membuat dia menjadi pembicara yang lebih baik. Oh enggak, salah. Maksudnya begini, ketika Anda itu lagi ngomong ya, misalnya ketika Anda lagi ngomong, terus pendengarmu itu kelihatan antusias, itu Anda akan lebih semangat ngomongnya, gitu ya. Misalkan gitu ya, ketika saya ngasih kuliah ke sebuah kelas ya, yang walaupun online itu masih ada yang on cam, ya itu saya jadi lebih semangat, gitu ya. Tetapi kalau blast semuanya nggak ada yang on cam itu saya juga jadi ikutan ngantuk ya. Contohnya begitu ya. Contohnya ya. Terus seorang pendengar yang baik ya itu belajar lebih daripada pendengar yang biasa. Pendengar yang biasa-biasa saja. Nah, seorang pendengar yang baik itu bisa menciptakan ya, menciptakan speaking yang menghasilkan apa namanya, pemahaman yang lebih baik daripada orang yang tidak biasa mendengarkan ya. Terus yang terakhir adalah seorang pendengar yang baik ya, itu dia bisa memahami ya, oh dia bisa mendeteksi. Jadi dia itu bisa mendeteksi ada prejudis. Prejudis itu bukan orang judes ya. Jadi prejudis itu ini apa namanya, orang asumsi-asumsi yang buruk lah ya, atau suzon, nah gitu ya, suzon ya, atau apa bahasa lainnya ya, eh, tujuan yang tidak masuk akal, gitu ya. Itu bisa maksudnya dia itu bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk gitu ya. Kalau Anda adalah seorang listener yang bagus ya. Jadi Anda bisa membedakan mana yang hoax, mana yang fakta, gitu ya. Kalau Anda pendengar yang baik ya. Nah, untuk menjadi pendengar yang baik itu ada tiga basic ya, tiga basic step, ya. Yang pertama itu adalah mendengarkan ya. Jadi mendengarkan itu adalah mendengarkan dengan baik untuk bisa memahami, untuk bisa apa ya, to catch what the speaker saying, itu maksudnya untuk bisa menangkap. Nah, untuk bisa menangkap. Nah, kalau Anda itu bisa ini ya,
menirukan ya, atau menyampaikan ulang fakta-fakta yang ada, maka Anda sudah dianggap bisa mendengar dengan baik ya. Nah, selanjutnya setelah hearing ada understanding ya. Nah, misalkan ini ya, tadi dikasih contoh bahwa zebra ya, itu ada no two are alike. Jadi tidak ada dua zebra itu yang sama. Nah, kemudian Anda mencoba untuk memahaminya. Oh, jadi Anda berpikir bahwa oh mungkin itu berarti bahwa pola-pola stripe-nya kan zebra itu hitam putih ya. Mungkin stripe-nya dari zebra itu berbeda setiap zebra. Nah, setelah Anda hearing, understanding, baru judging ya. Nah, kemudian Anda judge itu ini ya, menghakimi ya, atau memutuskan gitu ya. Kemudian Anda memutuskan tuh ya, itu masuk akal atau tidak apa yang disampaikan sama pembicara tadi. Ketika pembicara tadi mengatakan bahwa there is no two are alike ya, tidak ada dua yang sama. Nah, maka dia akan Anda akan understanding. Anda berpikir bahwa oh itu pasti beda, stripe-nya satu zebra dengan zebra yang lain. Nah, kemudian Anda memutuskan tuh untuk percaya atau tidak dengan kata-kata si presenter tadi. Sambil Anda berpikir bahwa oh ya bisa jadi sih, bisa jadi semua zebra itu berbeda stripe-nya kan gitu ya. Kenapa? Karena fingerprint aja setiap orang juga beda kan gitu ya. Jadi saya rasa saya bisa percaya sama apa yang dikatakan berita tentang zebra tadi. Nah, jadi hearing dulu, habis itu understanding, baru judging ya. Kadang-kadang orang itu habis hearing langsung judging, tapi nggak understanding dulu. Itu yang jadi masalah. Active listening process. Nah, kalau ini lebih ini lagi. Ada hearing, ada filtering, comprehending, remembering, responding. Nah, apa itu? Nah, kita lihat di bawahnya. Ya, toh? Nah, hearing itu biasa mendengarkan ya, sensory of sound ya, atau masuk gendang telinga kita ya. Untuk menjadi efektif, Anda harus atentif itu perhatian sama konsentrasi. Nah, habis hearing terus difilter ya, difilter ya. Tidak semua pesan-pesan yang ada di dalam suara-suara itu tidak semuanya itu dibutuhkan kan gitu ya. Nah, makanya Anda butuh sense of judgment gitu ya. Anda filter tuh, yang masuk ke telinga Anda itu difilter ya. Kan Anda tidak akan mendengarkan seluruh musik kan gitu ya. Pasti Anda memfilter mana yang Anda cocokkan gitu ya. Habis itu ada comprehend. Jadi setelah memahami ya, Anda itu akan komprehensif ya. Comprehend itu ada hubungannya sama komprehensif itu ya. Jadi menggabungkan ya, menggabungkan pengetahuannya, pengalamannya, persepsinya ya, sama kognitifnya untuk menyerap ya, untuk menyerap informasi yang didapatkan dari pendengarannya.
Setelah itu diingat atau di remember ya. Tentu kalau di komputer di record ya, gitu ya, di record di memori. Untuk memfasilitasi future recall. Future recall itu berarti kayak kalian muter rekaman zaman dulu gitu ya. Nah, oh saya ingat tuh dulu Pak Faru ngomong ini. Nah, itu misalkan ya. Habis itu ada namanya responding ya. Nah, responding itu atau kalian membalas ya, membalas adanya suara yang masuk itu tadi ya. Itu bisa terjadi setelah selesai komunikasinya ya. Nah, atau nanti bahkan ya, nanti setelah lama gitu baru direspon. Misalkan ketika kalian diajak ngomong kan, eh, kalau kalian nggak balas ngomong kan dikira orang mati nanti kan gitu ya. Loh, ini orang dari tadi tak ajak ngomong kok nggak balas-balas gitu ya. Nah, jangan-jangan dia pingsan lagi ya atau ketiduran ya. Kan begitu biasanya kan begitu ya. Ketika saya ngajar gitu, ya. Gimana? Ada yang ditanyakan? Nggak ada gitu ya. Wah, bisa jadi nggak paham atau ketiduran ya. Tipe-tipe dalam mendengarkan ya. Ada tipe diskriminatif. Artinya Anda mendengarkan itu biasanya mendengarkan yang bahasa yang familiar gitu ya. Karena Anda orang Indonesia maka Anda pasti akan memilih misalkan kalau anak saya suka Marsha and the Bear itu ya yang versi bahasa Indonesia kan gitu ya. Diskriminatif. Habis itu comprehension listening ya. Jadi ini berarti misalkan ya ada acara debat. Nah, itu ya kalau ada acara debat kan kalian mendengarkan dua orang sekaligus ya. Berarti itu comprehension. Evaluative listening ya gitu ya untuk judging ya. Evaluative listening itu misalkan ketika nanti kalian ujian sidang kan gitu ya. Nah, dosen akan mendengarkan untuk mengevaluasi. Nah, oh, oh iya, tadi apa jawabannya begitu ya? Kok nggak sama-sama yang ditulis? Nah, kadang begitu ya. Yang ditulis begini kok jawabanmu begitu ditanya. Nah, itu yang namanya ujian itu begitu ya. Terus ada lagi atentif ya. Jadi listening yang sangat memperhatikan apa yang dikatakan ya. Nah, itu. Biasanya ketika kalian ujian kan gitu ya. Ujian listening TOEFL. Nah, pretense listening. Nah, ini berarti kayak tadi ya, temanmu itu kamu ceritain panjang ngalor ngidul, temanmu pura-pura mendengarkan padahal aslinya enggak, gitu ya. Karena sudah bosan mendengarkan ceritamu. Nah, itu ya. Itu pretense listening ya atau pura-pura ya. Nah, kalau selektif itu berarti mendengarkan apa yang perlu didengarkan atau yang tidak. Nah, kalau nggak perlu didengarkan, maka dia akan ignore. Ignore itu mengabaikan, ya. Intuitif, ya. Intuitif itu berarti apa? Sambil mendengarkan itu sambil berpikir gitu ya, sambil mencari intuisi. Nah, gitu ya. Nah, misalkan dia ini ya. Jadi ada penelitian bahwa Anda akan merasa lebih tenang itu ketika mendengar suara gemericik air ya. Rucuk. Itu di pinggir kali atau di apa suara air mengalir itu ya. Nah, itu bisa bikin tenang ya. Nah, makanya di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa surga itu di bawahnya ada air mengalir ya. Itu kalau orang membayangkan itu akan tenang gitu ya. Min tahtihal anhar kan gitu ya.
kalau di surga itu ya. Nah, itu jangan dilihat gambarnya ya, karena ini sumbernya dari luar negeri jadi begini gambarnya ya. Nah, barrier ya, barrier atau barrier itu apa ya bahasa Indonesia ya? Eh, apa ya bahasa Indonesia ini? Kayak semacam tutup gitu ya, tutup ya, barrier to entry. Atau penghalang, penghalang untuk menjadi pendengar yang efektif ya. Ada fisikal, ya, ada fisiologikal, ada psikologikal. Ya, apa itu? Nanti kita bahas ya. Physical barrier, ya, physical barrier ya, atau penghalang fisik. Nah, penghalang fisik ketika Anda sedang mendengarkan ya. Apa saja penghalang fisiknya? Yang pertama tentu saja adalah noise atau bising ya. Nah, Anda sedang mendengarkan kuliah saya, tapi Anda lagi di kafe. Wah, bising. Nah, ada penghalang fisik. Akustik. Wah, Anda lagi mendengarkan kuliah, apa speakermu rusak. Wah, jadi physical tadi. Atau defective mechanical device. Speakermu rusak ya. Nah, itu tadi ya, speakermu rusak. Kemudian ada frequent interruption. Ada gangguan-gangguan yang terjadi berulang kali. Nah, misalkan lagi mendengarkan kuliah, ada angin lewat, bus. Nanti sekian menit lagi angin lewat lagi, bus, gitu ya. Akhirnya mengganggu konsentrasi ya. Atau bisa juga Anda lagi mendengarkan kuliah, kursimu nggak nyaman, jadi muter-muter ya, uncomfortable gitu ya. Atau suasananya nggak nyaman, gitu ya. Misalkan kalian kuliah di kafe mendengarkan, tapi AC-nya mati, misalkan. Ya kan? Atau pesannya terlalu banyak, message overload ya, artinya eh, materi kuliahnya terlalu banyak sehingga Anda sampai blenger ya. Blenger itu apa bahasa Indonesia-nya ya? Jadi bahasa Inggrisnya overload itu ya, blenger itu ya. Itu ya. Nah, setelah physical barrier ada namanya fisiologikal. Fisiologi berarti apa? Fisiologi itu, nah ini dijelaskan ya. Kesehatan. Nah, kesehatan dari pendengar dan pembicaranya itu juga harus baik kan begitu ya. Kalau Anda lagi pilek, pembicaranya lagi pilek kayak saya agak pilek sedikit, atau lagi pusing, atau lagi nggak enak badan, itu akhirnya jadi nggak nyaman. Yang mendengarkan juga nggak nyaman. Ya. Suaranya jadi bindeng ya kalau pilek ya. Bindeng itu apa ya bahasa Indonesia ya? Sengau, jadi sengau ya. Disability. Nah, misalkan ada yang mohon maaf agak sedikit tuli, nah gitu ya. Nah, itu tentu saja akan tidak koheren nanti ininya ya. Termasuk juga ketika ada aksen-aksen dari speakernya ya, yang membuat dari pendengarnya sulit untuk memahami. Ya, aksen itu misalkan ada Inggris Amerika, Inggris British kan gitu ya, atau Singlish, Singaporean English gitu ya, atau Inggrisnya orang India gitu ya. Itu beda-beda ya. Wondering. Nah, jadi otak manusia itu
bisa memproses 500 kata per menit ya. Sedangkan orang ngomong itu paling 150 kata per menit ya. Akhirnya apa? Nah, akhirnya orang itu bisa sambil mendengarkan sambil ngelamun ya. Nah, barrier psikologi ya. Misalkan, ya, tidak yakin sama kemampuan pembicaranya ya. Nah, misalkan nih, Pak Farul ini cuma baca doang ini aslinya dia nggak paham. Nah, misalkan kan begitu ya. Nah, ketika Anda sudah berpikiran seperti itu, maka Anda akan bosan mendengarkan kuliah saya. Misalkan. Ya. Nah, atau Anda, gitu aja nih, bosan ini kuliahnya. Dari kemarin gitu terus, nah misalkan. Ya. Itu sudah ada barrier psikologi. Kalau sudah begitu, apapun yang saya katakan, Anda tidak akan sepakat gitu ya. Ilmunya nggak bakalan nyampe gitu ya. Karena Anda sudah merasa bahwa kalau dalam ini ya filsafat itu disebut gelasnya itu sudah penuh duluan ya. Nah, padahal kalau Anda sedang belajar itu gelasmu itu harusnya half full ya. Half full itu setengah penuh sehingga masih bisa diisi sama ilmu yang lainnya. Tapi kalau Anda sudah merasa gelasmu sudah penuh, maka kalau tak kasih air lagi, tumpah itu gelas ya. Nggak masuk ya. Nah, gitu. Personal anxiety. Anxiety itu apa ya bahasa Indonesia-nya ya? Anxiety. Kayak kekhawatiran gitu ya atau ke apa bahasa Indonesia anxiety itu ya. Jadi ketidaknyamanan gitu ya atau kekhawatiran tertentu gitu ya. Ketika Anda itu punya kekhawatiran itu, maka Anda akan kesulitan memahami informasi yang disampaikan sama speaker. Nah, karena Anda lagi anxiety, Anda lagi khawatir, atau lagi misalkan ya, Anda mendengarkan apa namanya kuliah, padahal sebentar lagi pesawatmu mau berangkat. Nah, kan akhirnya Anda mendengarkannya sambil anxiety ya, sambil ragu, takut ketinggalan pesawat, gitu ya. Akhirnya menjadi tidak maksimal ya. Attitude. Nah, ini sama kayak yang tadi ya, kurang lebih ya. Ketika Anda merasa bahwa Anda sangat egois ya, dan Anda merasa bahwa saya itu tahu segala hal, gitu ya, makanya dia akan meremehkan apa yang speakernya katakan. Kan gitu ya. Kalau Anda sudah merasa bahwa sudah tahu ya itu ngapain sih dikasih tahu lagi ya kan gitu ya. Ada lagi namanya impatience atau nggak sabar. Gitu ya. Pendengarnya itu nggak sabar untuk mendengarkan speakernya itu selesai ngomong gitu ya. Dan dia sudah terlalu ingin untuk menambahkan ya poin-poinnya sendiri pada diskusi itu gitu ya. Nah, karena dia sudah punya ketidaksabaran itu, maka apapun yang disampaikan speakernya mental, guys ya, akan mental gitu ya. Sehingga dia akan cuma berusaha untuk menyanggah akhirnya ya. Ada lagi namanya emotional block. Nah, ketika kita sudah punya ide-ide tertentu, punya ideologi tertentu, punya pemahaman tertentu, maka kita akan kesulitan mendengarkan apa yang di luar kepercayaan kita. Gitu ya.
Atau ada juga yang orang yang tidak mau mendengarkan sesuatu karena ada memori yang menyakitkan. Nah, yang ada kaitannya dengan hal itu. Misalkan Anda tidak mau mendengarkan lagu tertentu ketika misalkan lagu itu dulu pernah diputar pada saat peristiwa yang mengerikan atau gimana gitu ya. Atau itu lagu soundtrack film horor lah gitu ya. Terus Anda tidak mau mendengarkan lagu itu. Nah, itu misalkan. Tips untuk menjadi pendengar yang baik ya. Untuk menjadi pendengar yang baik, Anda harus mendengarkan dengan full attention ya. Mendengarkan siapa yang berbicara ya. Jangan melihat ke jendela atau apapun yang lain di ruangan itu. Kan gitu ya. Artinya kalau ada orang ngomong terus Anda melihat jendela itu menunjukkan bahwa Anda tidak full attention ya. Kemudian harus fokus. Akan menjadi ini ya, ketika Anda pikiranmu itu sangat sempat, nah gitu ya, terus Anda bisa mengira-ngira itu nanti paling ngomong gini gitu ya. Nah, tapi bisa jadi Anda itu salah kan gitu ya. Makanya ketika Anda sudah mulai pikiranmu itu berputar-putar begitu ya, itu ubahlah posisi badan Anda dan coba konsentrasi pada kata-kata dari speaker ya. Kemudian yang ketiga, biarkan pembicaranya selesai ngomong dulu, baru Anda ya. Ya. Anda harus mengapresiasi, gitu ya, speakernya untuk ngomong tanpa terinterupsi. Jadi ketika Anda menginterupsi, itu akan terlihat bahwa Anda itu seperti nggak mendengarkan, walaupun aslinya Anda mendengarkan. Gitu ya. Jadi misalkan ketika istrimu sedang marah, ya, istrimu sedang marah, terus Anda menginterupsi, tunggu. Nah, itu pasti dia akan lebih besar lagi marahnya, ya, karena Anda dianggap tidak mendengarkan. Nah, walaupun aslinya mendengarkan, ya. Nah, Anda itu ya nggak bisa mendengarkan dengan baik kalau Anda itu berpikir apa yang akan Anda katakan nanti. Nah, jadi jangan berpikir nanti saya ngomong apa ya. Nggak usah, dengarkan saja dulu sampai selesai ya. Nah, kemudian dengarkan untuk mendapatkan ide-ide yang utama ya. Nah, ide yang utama itu kadang-kadang ditemukan di start ya, atau di pendahuluan atau justru malah di kesimpulan ya. Nah, atau kata-kata yang diulang berkali-kali ya. Nah, misalkan ya, my point is gitu ya, atau the thing to remember is gitu ya, atau pokoknya kan gitu ya kalau orang Indonesia ya, atau ketika dia ngomong jadi ya gitu ya, jadi wah ini kan berarti kesimpulannya, jadi kita harus, nah itu main ideasnya ya. Kemudian tanyalah ya. Kalau kamu nggak yakin bahwa Anda itu paham maksudnya, tanyalah ke speakernya. Kalau bisa tanya ya. Ujian kan nggak bisa nanya ya. Nah, misalkan kalau Anda bilang itu nggak ada zebra yang sama, apakah maksudnya itu stripe-nya itu beda-beda? Nah, gitu ya.
untuk mengkonfirmasi, ya toh. Yang terakhir adalah kasih feedback, ya. Nah, duduklah, ya, dengan lurus dan pandanglah, ya, gitu ya, dan pandanglah secara langsung ke speaker, nah, kan gitu ya. Habis itu mengangguklah, ya, mantuk-mantuk, ya, kalau orang Jawa bilang, ya, untuk menunjukkan bahwa Anda itu paham, ya. Bisa juga Anda itu tersenyum, iya. Habis itu front itu apa ya? Dulu pas saya front itu apa ya? Tertawa, gitu ya. Atau diam saja, silent, gitu ya. Nah, ada banyak cara untuk membuat speaker Anda itu memahami bahwa Anda itu mendengarkan dengan baik, ya. Nah, ingat bahwa mendengarkan dengan wajahmu itu sebaik mendengarkan dengan telingamu, ya. Maksudnya itu orang kalau ngomong sama Anda itu akan membuat eh, bisa melihat wajahmu itu kalian paham atau enggak, ya. Nah, makanya kalau saya lebih senang kelas offline daripada online karena saya bisa melihat wajahmu, ya. Saya bisa melihat wajah Anda itu paham atau enggak dengan apa yang saya sampaikan, ya. Jangan-jangan nggak paham kan, ya. Nah, itu ya. Saya rasa sudah habis ya materinya, ya. Mana tadi ya? Ini gimana memberhentikannya, ya? Oh, stop. Nah, ya. Jadi itu sebetulnya listening secara umum, ya. Listening secara umum. Tetapi kalau untuk listening yang terkait dengan apa namanya, biasanya kalau dalam dunia akademis Anda itu akan butuh skill listening ketika Anda ikut misalkan seminar internasional, ya. Kayak kemarin dulu saya ngasih seminar itu, ya, kemarin ada acara di online tapi, ya, di sama kampus Filipina. Nah, itu kan butuh listening juga, ya. Nah, nanti Anda akan butuh itu, ya. Walaupun misalkan kalian nggak jadi dosen, ya. Kalau jadi dosen itu pasti butuh itu, ya. Nanti kalian conference gitu, ya, mendengarkan orang asing ngomong itu pasti butuh, ya. Bisa jadi nanti kalian bekerja di bidang-bidang yang akan ketemu dengan banyak bule kan gitu, ya. Nah, disitulah kalian akan membutuhkan skill listening, ya. Nah, tetapi secara umum sebetulnya kalau ini, ya, kalau saran saya ke teman-temanmu sama anak-anak saya yang TEP-nya belum lulus itu, pesan saya itu tetap, ya, nggak berubah-ubah, ya. Pokoknya kalau lagi denger lagunya Inggris, ya. Nonton filmnya Inggris, ya toh. Habis itu nulis diary in English, ya. Itu nanti kalau kalian sudah terbiasa pakai bahasa Inggris, ya, nanti ngerjakan soal TEP itu nggak pakai mikir, ya. Karena ketika kalian mengerjakan soal masih berpikir itu waktumu habis, ya. Karena satu soal itu harus dijawab less than a minute, ya. Nggak lebih dari 1 menit atau berapa detik gitu, ya. Itu kalau kamu sih mikir ini vocabnya apa artinya, terus ini subjek predikatnya di mana, wes habis waktu, ya. Nah, gimana caranya biar bisa nggak pakai mikir, jawab kok nggak pakai mikir? Ya harus terbiasa itu, ya. Kalau kalian terbiasa baca buku Inggris, listening film Inggris, ya, lagu Inggris, itu nanti terlatih, ya. Ketika kalian sudah terlatih, itu kalian jawab soal nggak pakai mikir, ya. Itu tips dari saya. Nah, tugasnya, ya, tugasnya nanti tengoklah di RPS itu, ya, itu ada tulisannya, ya, bahwa kalian untuk tugas pertemuan ke-9 itu ada mencari video, ya toh, mencari video
tentu saja videonya harus in English ya. Dari video in English tentang ekonomi atau lebih fokus lagi ekonomi Islam ya. Atau kalau kalian pengen lebih fokus lagi tentang kajian yang kalian bahas di skripsimu masing-masing ya toh. Misalkan lagi bahas tentang wakaf nih. Oh, ada ini rekaman apa namanya? Misalkan rekaman konferensi wakaf internasional. Weh, gitu. Nah, itu kamu dengarkan ya toh. Habis itu kamu catat. Anda harus menjadi active listener tadi ya. Jadi active listener, nggak cuma hearing tapi listening ya. Dicatat poin-poinnya. Nah, minggu depan kalian cerita ke saya ya. Minggu depan kalian ceritakan ke saya, Pak, saya kemarin nonton ini Pak. Ini seminar internasional tentang financial, Islamic financial Pak. Nah, hasilnya begini Pak. Hasilnya ini. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Izin bertanya, Pak. Silakan. Ya, ini silakan. Gimana? dibuat dalam bentuk ketikan atau tulis tangan gitu, Pak. Kalau mau diceritakan, mau direso maksudnya. Silakan ditulis, boleh ya. Kenapa saya berulang-ulang suaranya? Ya, dimatikan dulu coba mic-mu ya. Nah, jadi kan kalian bikin catatan tuh, bikin catatan. Terserah sih mau tulis tangan atau mau kalian ketik ya, tapi nanti dipresentasikan ya. Jadi nanti kan misalkan tak panggil tuh ya. Farhan, kamu nonton apa minggu lalu? Oh ini Pak. Kalian tunjukkan tuh. Mau tunjukin screenshotnya doang nggak apa-apa, atau kalian tunjukkan sekalian videonya. Oh ini Pak, tapi ya jangan, kalau sejam ya jangan diputar sejam gitu ya. Cuma ininya depannya doang misalkan. Ini Pak. Nah ini terus ini isinya tentang ini Pak, isinya. Nah gitu kalian ceritakan tuh. Ini begini begitu Pak. Nah, kan saya akan tetap bisa menilai kalian walaupun kalian misalkan pura-pura ngarang gitu ya, aslinya nggak ngerti tapi oh ini kira-kira isinya begini gitu ya. Nanti kan ya saya cek juga ya. Nanti saya cek juga ini bener apa enggak ini ya. Videonya gini kok isinya gini ya, gitu ya. Itu ada lagi yang mau ditanyakan? Presentasinya ini, Pak, in English. Nggak usah ya. Karena ini materinya kan listening ya, memahami ya. Nanti kalau pas materi speaking baru kalian in English ya. Kalau materinya speaking in English lah kalian ya. Ya karena ini materinya listening ya, mendengarkan dulu. Yang penting bisa memahami dulu ya. Ada lagi? Yang bisa? Terima kasih, Pak. Ya, oke. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kalau di kelas saya, mata kuliah bahasa Inggris, banyak kerjanya nanti ya, banyak tugas-tugas. Tujuannya biar kalian lebih terlatih ya nanti ya, untuk menunjang skripsimu nanti ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya pertemuan kita pada hari ini dengan akhir majelis ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfirullah wa atubu ilaik. Kalau kalian miss atau ada yang keluar tanpa sengaja gitu ya, nanti ini kan sudah mana kok nggak nyala? Oh nyala merah ya. Kan recorded ya. Ini sudah direkam. Nanti tak kasih hasil rekamannya ya. Nanti kalau sudah ada hasilnya, biasanya saya upload di YouTube saya ya. Nanti bisa dilihat. Gitu ya, terima kasih perhatiannya ya. Ketemu lagi minggu depan, jangan lupa tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam.